junjungan kita ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Sebelumnya mungkin saya awali dengan kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan ujian kompetensi atau sertifikat kompetensi junior web programmer ya, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 ya. Tentunya kegiatan TBK kelas online junior web programmer yang dilaksanakan pada malam hari ini dan insya Allah akan dilaksanakan besok pada jam yang sama, tentunya memiliki tujuan ya tersendiri, yaitu untuk membekali mahasiswa dalam pelaksanaan ujian kompetensi atau sertifikat kompetensi junior web programmer ya, dengan besar harapan kami 100% peserta lulus semua dalam kegiatan ini. Amin ya robbal alamin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim LSP Tikom yang telah berkenan membekali ilmu kepada peserta untuk menghadapi ujian kompetensi atau sertifikasi kompetensi junior web programmer. Saya ucapkan kepada mahasiswa yang telah hadir tepat waktu. Saya juga berpesan kepada seluruh mahasiswa agar mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan baik serta disiplin ya, mulai dari hari ini ya, pelatihan di hari pertama serta besok pelatihan hari kedua, dan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 yaitu pelaksanaan ujian kompetensi serta sertifikasi kompetensi ya. Kami mengharapkan kedisiplinannya para peserta ya, agar harapan kami 100% peserta lulus semua. Saya mewakili kampus dan atas nama Ketua UTBP Stako Tegal, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam penyampaian kata serta dalam penyambutan kegiatan ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator kegiatan ini, Ibu Fatihah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Jarod Rudi Hartanto. Terima kasih atas sambutannya. Dan untuk teman-teman semuanya dimohon on kamera terlebih dahulu untuk kita foto bersama agar kami juga punya dokumentasi kehadiran teman-teman semuanya. Dimohon teman-teman semuanya, rekan-rekan, untuk peserta on cam dulu terlebih dahulu. Oke, baik rekan-rekan, saya akan ambil gambar terlebih dahulu ya. Jadi rekan-rekan silakan yang masih kameranya belum dinyalakan, nyalakan terlebih dahulu. Saya akan ambil dari layar yang tampil di layar saya nih ya, layar satu dulu. Baik, siap ya. Oke, 1, 2, 3. Tahan dulu sebentar. Oke, tahan. Ya, saya kirim dulu sebentar. Mohon tahan dulu. Sebentar rekan-rekan. Tahan. Tadi agak lemot nih. Oke, sekarang yang di layar 2. Oke, 1, 2, 3. Tahan. Oke, baik. Terima kasih. Silakan lanjutkan Mbak Fatihah. Ya, baik. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu yang ketiga, acara inti, yaitu kami serahkan kepada narasumber malam ini, yaitu Kak Arafi. Kepada Kak Arafi untuk menyampaikan dan memaparkan materinya. Sekarang sudah siap, Kak? Ya, Baik. siap. Langsung saja boleh perkenalan terlebih dahulu, Kak. Barangkali teman-teman mau kenal juga. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Arafi Laksmana Dirgantara dari Tipomedia yang akan memandu
bukan pemandu ya, bahasanya yang akan memberikan materi atau sebagai narasumber pada kesempatan kali ini. Oke, ada lagi Mbak Fatihah? Ya udah. Oh udah, berarti bisa langsung saya mulai ya. Bisa langsung Oke, oke. dimulai. Silakan kepada Kak Arafi dipersilahkan untuk mulai ke materi saja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Amin. Oke, malam ini kita cepat aja. Kita bakal belajar sesuai yang di judulnya Junior Web Programmer. Berarti kita akan belajar pemrograman web. Sebelum itu, eh, sebelum kita belajar tentang pemrograman web, eh, aku mau kasih tahu apa lebih baik kita tahu dulu apa sih sebenarnya itu web gitu ya. Dan nanti kita bakal belajar apa aja di pemrograman web itu. Izin share screen ya, Mbak Fatia. Sudah, silakan. Ya, silakan Kak Arafi. Oke, sebentar. Sebentar. Oke, bentar. Bentar. Oke, udah kelihatan ya layar saya? Sudah? Baik, yang pertama kita mulai dari pengertian dulu, pengertian website. Sini bisa kita baca website adalah kumpulan halaman web atau lokasi di internet tempat Anda menyimpan informasi dan menyajikannya agar bisa diakses oleh siapapun secara online. Informasi ini bisa tentang diri Anda, bisnis, atau bahkan topik yang Anda minati. Seperti lokasi pada umumnya, website bekerja menggunakan sistem alamat yang akan memberitahukan lokasi tepatnya di internet sehingga Anda bisa mengaksesnya melalui browser. Jadi kayak contohnya misalkan ya teman-teman semua klik www.youtube.com, nah itu di web ya, itu bisa dicari. Kemudian dalam pemrograman web ini bahasa yang paling dasar itu kita akan belajar kalau untuk front end atau bagian ya untuk karena di pemrograman web itu dibagi menjadi dua, ada front end developer dan back end developer. Kalau front end developer itu kita fokusnya membuat website, terutama tampilannya, kayak gimana supaya tampilannya ini menarik, supaya tampilannya ini bisa diakses sama user, dilihat sama user gitu. Sementara kalau back end itu lebih ke mainnya di database, jadi mengolah data. Ini bisa di close nggak ya? Aduh, sorry. Nah, sebelumnya kita tadi kan ada HTML, apa untuk front end itu ada HTML, basicnya itu HTML, kemudian CSS, dan juga nanti ada yang namanya JavaScript. Yang pertama itu kita cari dulu apa itu HTML. Oke, jadi pengertiannya HTML adalah kependekan dari Hypertext Markup Language yang merupakan sebuah bahasa markup. HTML adalah kode untuk membuat struktur halaman suatu website yang menarik, saling terhubung satu dengan lainnya, dan yang pasti dapat diakses melalui internet. Awalnya, HTML ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1991. Jadi HTML adalah solusi untuk membantu ilmuwan dalam mengakses dokumen, namun sekarang HTML semakin berkembang pesat di dunia pemrograman web. Terus fungsinya apa aja? Yang pertama, fungsinya itu jelas untuk membuat website ya, karena HTML memiliki fungsi utama itu membuat halaman website. HTML adalah pondasi utama. Jadi kalau teman-teman berkata, eh, gimana sih contohnya bikin web kayak gini, itu semuanya eh, bahasa yang digunakan itu HTML. Kemudian gimana caranya supaya nih tulisan home, berita, tips promosi dan lain-lainnya kayak gitu
warnanya hitam, kemudian ini ada underline-nya, kemudian di sini bisa ada logo, itu nanti di styling menggunakan CSS gitu. Terus struktur HTML yang pertama itu ada tag, nih contohnya kayak gini. Jadi ada tag ya, tag biasanya eh, ada tag pembuka dan tag penutup. Jadi kalau misalkan salah satunya nggak ada, itu biasanya error, pasti error. Tapi nggak semua elemen itu punya tag ya, punya tag penutup gitu. Kemudian yang kedua itu ada elemen. Elemen adalah keseluruhan dari awal tag hingga penutup tag. Berarti elemen berisi tag pembuka, isi tag, dan tag penutup. Contohnya kayak gini. Di sini ada namanya elemen H1 yang isinya belajar HTML bersama Domanesia gitu contohnya. Kemudian ini adalah tag penutupnya. Ya, tag penutup dari H1. Kemudian elemen tidak hanya berisi teks saja namun bisa berisi elemen lain yang disebut nested element. Contohnya kayak gini. Jadi ini ada elemen dengan tag pembuka HTML, kemudian di dalamnya ada tag body, kemudian di dalamnya ada tag H1. Kemudian yang ketiga yaitu atribut. Atribut adalah informasi yang bisa ditambahkan dalam setiap elemen untuk mengatur dan menambahkan sesuatu. Misalnya dalam penggunaan tag image, maka dapat dilengkapi menjadi seperti ini, IMG, tag image menggunakan IMG, kemudian dalamnya ada SRC atau source, kemudian kita panggil source-nya itu apa gitu. Dan juga dilanjutkan dengan apa ini? Tag penutupnya. Oke. Kita biar enak langsung praktek aja. Di sini saya udah install kode editor. Kalau teman-teman belum ada bisa install dulu, bisa Visual Studio Code, ada lagi apa ya, saya lupa namanya. Sini kita bikin file baru aja. Oke. Sini kita langsung bikin folder baru. Jadi untuk memulainya itu teman-teman bisa ikutin ya, kalau misalkan itu bisa bikin folder baru, kemudian mau ditaruh di mana aja boleh, tapi di sini saya taruh di htdocs nama ininya, foldernya. Kemudian di sini misalkan saya akan beri nama jangan latihan deh, practice. Sorry. Oke, misalkan di desktop gini ya, kita bikin folder baru, belajar web, kayak gini, oke. Kemudian tadi dibuka di Visual Studio Code-nya, terus di open folder, habis itu tadi cari folder yang udah kita bikin, ini belajar web, select folder, oke. Nah semuanya ini adalah template awal kita untuk belajar web. Kemudian di sini folder yang udah kita bikin tadi, diklik aja. Kita akan bikin contoh HTML sederhana, web sederhana. Kita bisa klik new file aja di sini. Terus kita bisa kasih nama misalkan latihan.html. Formatnya itu HTML ya awalnya. Boleh HTML, boleh HTML. Oke, ini kan kosong. Kemudian untuk template awalnya, supaya kita bisa membuat struktur-struktur seperti tadi, secara simpelnya itu gampang. Teman-teman bisa langsung klik shift, terus tanda seru seperti ini. Kalau ini udah muncul, di enter aja. Nah, ini ibarat kata template awal untuk kita bikin website. Kemudian gimana kita mau taruh tag-tag semua yang tadi gitu. Kita taruh tagnya itu di dalam body. Contohnya di sini teman-teman boleh buka web namanya W3 School. Mungkin sudah banyak yang tahu karena ini source belajar bahasa pemrograman lengkap di sini. Oke, kita mulai dari HTML dulu. Di sini banyak ya, kayak
elemen-elemennya banyak. Kita belajar dari yang paling sederhana, yaitu misalkan kita mau bikin judul. Di sini eh, cara bikin judul menggunakan tag H. H-nya itu dari H1 sampai H6. Bedanya apa? H1, H2, H3, H4, H5, H6, kita lihat aja. Contoh di sini saya mau bikin judul H1. Judulnya bela Halo, nama saya Arafi. Oke. Nah, kalau teman-teman mau lihat hasilnya, teman-teman boleh misalkan install di sini extension namanya Live Server. Live Server ini atau Live Preview boleh, sama aja. Nanti kalau sudah diinstal, teman-teman bisa langsung ini aja, go live di sini untuk run live servernya supaya bisa melihat hasil yang udah kita tulis tadi, yang udah kita ketik. Oke, tunggu. Nah, ini sudah muncul ya nama foldernya, nama filenya latihan.html, ini portnya, kemudian ini tadi apa eh, hasil yang udah kita ketik tadi yaitu H1. Kemudian misalkan kita ketik lagi H2. Gini aja. H2, kemudian H3, sorry, kemudian H4, dan seterusnya sampai H6. Bedanya apa? Ya cuma beda di size-nya saja. Tapi penggunaannya sama, yaitu untuk heading atau judul. Terus kemudian saya lupa ada satu lagi, kita bisa nambahin komentar. Ya, komen ini nggak akan dibaca oleh browser. Contohnya kayak gini. Ini paragraf. Ini heading. Kita kasih komentar di sini. Kemudian ini misalkan end heading. Ya, browser itu tidak akan membaca komentar yang kita tulis gitu. Jadi ini kayak invisible lah. Coba kalau kita inspect, kecuali kalau kita inspect ya, tetap kelihatan. Kemudian eh, ada lagi cara untuk membuat paragraf, yaitu menggunakan tag P untuk paragraf. Kita kasih komen lagi. Ini paragraf. Kita menggunakan tag P. Jadi kalau teman-teman mau bikin tulisan yang agak panjang, kayak paragraf gitu, boleh pakai tag yang namanya P. Oke. Nah, di sini. Seperti itu. Simpel ya. Kemudian, hmm, ya, kalau teman-teman mau nambahin garis, garis lurus, itu teman-teman bisa pakai tag namanya HR atau heading heading row, ya, heading row. Seperti ini, kita kasih aja kayak gini. Kita misalkan mau kasih HR ini sebagai pembatas. Kayak gini. Kita lihat, oke, jadi ini ada batasnya, langsung ada garisnya, kayak gini. Lanjut, ya, ini ada tag BR atau brick ya, brick. Jadi fungsinya kayak, misalkan teman-teman nulis di sini, kayak gini. Kita punya paragraf, ya, this is, kemudian kita kasih tag BR di tengah-tengahnya, kemudian kita lanjutkan dengan tulisan, kemudian kita kasih BR lagi with line breaks, maka hasilnya itu kayak gini. Jadi kayak ngasih breaks atau ya kasih spasi, jadi auto ke bawah tulisannya, nggak inline lagi, nggak sebaris lagi. Terus, hmm, oke, sampai sini eh, ada yang bingung atau mau ada pertanyaan dulu? Mungkin bisa dilanjut terlebih dahulu, Mas.
Atau ada yang sedang mencatat? Boleh, barangkali ada yang sedang mencatat juga. Maaf Kak, kayaknya ngejelasinnya kecepatan. Oh, Tadi catat kecepatan. ketinggalan. Iya. Iya, iya. Eh, Maaf ya Kak. iya, iya, boleh. Kira-kira Bisa bingungnya di diulangi lagi. Iya. mana, Mbak? Pas tadi apa ya? Melihat hasil website itu sebelumnya caranya gimana Kak? Mau melihat Oke, website tadi. kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Mungkin dari Kak Raffi pelan-pelan aja, Kak. Mohon maaf, mohon maaf. Oke, jadi gini, kita hapus dulu. Pertama tadi kita udah bikin folder, ya. Tadi kita udah bikin folder. Saya taruh di desktop, kemudian bisa langsung di open aja dari text editornya. Open folder, kemudian cari folder yang udah kita bikin sebelumnya. Di sini saya udah buka. Terus pertama kalau ya boleh sambil diikutin ya biar lebih paham lagi. Boleh sambil Teman-teman diikutin sambil dipraktikkan juga teman-teman. ya biar lebih gampang karena kalau coding itu emang harus apa ya harus praktek lah supaya gampang. Kalau teori emang pusing tapi kalau coding itu harus lebih banyak praktek. Oke, jadi kita tadi udah punya folder namanya belajar web. Kemudian kita bikin file yang mana nanti akan kita taruh kode-kode yang akan kita buat untuk membuat web tersebut. Oke, kita bikin file contohnya belajar.html. Jadi format filenya itu namanya HTML, bisa juga teman-teman namain HTML aja. Kemudian, oke, sebelumnya ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ya, mohon sebentar, Pak. Ini ada gangguan nih sinyal. Oke, silakan Mas Safi, Mas lagi. Oke, mohon maaf. Jadi tadi kita sampai title di sini. Title itu adalah Di judul. screen, Mas Raffi. Mas Raffi di screen. Oh ya, maaf. Oke, tadi sampai sini. Title. Jadi title itu adalah judul dari web kita yang biasanya ada di atas kayak gini. Nah, ini namanya title ya. Kursus komputer Cirebon itu title. Bisa aja kita ganti misalkan belajar web kayak gini. Terus kita buka. Nah, title-nya berubah jadi belajar web. Oke, sampai sini paham? Baik, saya lanjut aja. Oke, pertama dari yang paling sederhana itu kita misalkan ingin membuat sebuah judul, ya, sebuah judul. Judul itu kita pakai tagnya itu H namanya, tag H. H itu ada H1 sampai H6. Perbedaannya apa? Perbedaannya hanya di ukurannya saja, size-nya saja. Tapi peruntukannya sama, yaitu untuk heading atau judul. Misalkan di sini saya kasih judul
H1. Eh, ini judul ya. Kemudian gimana caranya untuk membuka atau ingin melihat isi dari halaman yang udah tadi kita ketik nih H1. Teman-teman bisa download aja extension kalau di Visual Studio Code ya, bisa download aja extension itu namanya Live Server. Live Server. Bisa juga live preview sama aja. Kemudian kalau udah di-download nanti bakal muncul di bawah sini. Oke? Bakal muncul di bawah sini. Terus teman-teman bisa klik kanan kemudian open with live server dari sini atau mau langsung aja klik dari sini sama aja. Bisa dibuka. Nah, langsung muncul. Ini tadi adalah konten yang udah kita isi ya. Jadi H1 udah kita munculin di sini. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Baik, saya lanjut. Kemudian biasanya ada kita misalkan mau bikin paragraf. Pakai tag apa paragraf? Teman-teman bisa lihat di W3 School, di W3 School ini, HTML paragraf itu menggunakan tag P ya, atau paragraf. Teman-teman bisa langsung ketik aja P di sini. Kemudian diisi, terserah isinya apa. Saya ketik lorem aja biar cepat. Nah, di sini. Terus kita lihat lagi hasilnya tadi. Ya, sudah muncul paragrafnya. Sampai sini. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Dari mulai judul, cara bikin judul, kemudian paragraf. Ada pertanyaan? Nggak ada? Baik, saya lanjutin lagi. Kemudian di sini ada HTML comment. Jadi komen itu fungsinya bisa sebagai kayak kita ngasih tahu ya, ini kode yang kita bikin ini itu apa, kode untuk apa, atau bagian section mana, kayak gitu. Caranya teman-teman bisa langsung klik aja Ctrl terus slash kayak gini. Nah, ini adalah komen. Komen ini nggak akan dibaca oleh browser. Jadi ketika teman-teman ketik komen sepanjang apapun, itu nggak akan dimunculin di browser. Ya, invisible. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke. Terus biasanya ada lagi, misalkan kita mau masukin gambar. Ya. Kalau website cuma isinya tulisan doang itu udah pasti bosen. Jadi kita belajar gimana cara masukin gambar. Pakai tag apa gambar itu? Bisa dilihat di W3 School. Jadi referensinya enak, teman-teman, dari W3 School itu udah lengkap ya. Jadi kalau kita mau masukin gambar ke dalam sebuah website, teman-teman bisa pakai tag namanya IMG. Jadi tag IMG itu fungsinya untuk nanti teman-teman masukin gambar, oke? Langsung aja ketik di sini ya, IMG seperti ini. Kemudian di sini ada SRC, kemudian ada alt ya, atau alternatif. Jadi kalau misalkan gambarnya sewaktu-waktu nggak muncul, teman-teman bisa isi misalkan gambar kuda. Jadi nanti ketika gambarnya nggak berhasil di load, maka yang muncul adalah gambar kuda. Fungsinya untuk memberitahu kepada user itu bahwa ini adalah gambar kuda. Oke, kemudian misalkan di sini SRC-nya mau kita isi ya, kita mau cari gambar. Teman-teman bisa cari aja di browser gambar kuda kayak gini misal. Terus teman-teman download aja.
kita bagusnya masukin ke folder yang tadi udah kita bikin. Jadi kita satuin sama HTML-nya, sama gambar yang kita masukin juga, dan file-file lainnya nanti. Udah. Kemudian kita panggil eh, gambar kuda ini. Gimana caranya? Langsung aja. Teman-teman bisa langsung tulis nama gambarnya kayak gini. Kuda. Jangan lupa formatnya ya, kuda.jpg. Terus teman-teman langsung buka lagi aja tadi di webnya. Nah, langsung muncul gambar kudanya. Untuk styling atau ingin mengubah misalkan ukuran panjang lebarnya itu nanti kita belajar di CSS. Kita belajar di sini cara masukin gambar dulu, kemudian cara memunculkan tulisan, kayak gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan maksudnya? Sampai sini? Bisa masukin gambar? Kak, izin bertanya. Ya, Kalau semisalnya formatnya buat tag-nya itu JPG, bisa nggak? bisa. JPG, PNG, SVG, bisa. Oke, baik Kak. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, sekarang misalkan ya, kita mau bikin tulisannya itu menjadi tebal, atau misalkan mau bikin tulisannya jadi tulisan miring atau italik. Nah, teman-teman bisa pakai tag namanya B ya, atau bold. Jadi fungsinya itu untuk menebalkan teks. Kita langsung coba aja. Dan di sini B eh, ini tulisan tebal. Ya, kayak gini. Nanti langsung muncul di sini. Nah, tulisannya tebal ya. Oke, kita kasih break dulu biar gambarnya, biar tulisannya di bawah dari gambar. Nah, kayak gini. Ini tulisan tebal. Kemudian kalau mau bikin tulisannya miring, teman-teman bisa pakai tag itu. Sebentar. Nah, untuk italic, strong itu sama aja untuk nebelin. Contohnya ya. Ini tulisan miring. Kita lihat hasilnya. Ya, tulisannya miring. Sorry, ini saya kasih break dulu biar ke bawah. Saya kasih break lagi. Kemudian emphasize. Tag emphasize. Kita coba. Untuk miring juga sama. Kemudian ada lagi small. Kita lihat lagi hasilnya. Ya, jadi tulisannya itu kecil. Biasanya untuk nulis kayak apa ya? Kayak rumus kimia gitu. Jadi kan biasanya ada yang tulisannya kecil di bawah atau kayak akar yang di atas, maksudnya kuadrat di atas. Nah, itu bisa pakai itu tag tadi. Terus kemudian em, ini ada div. Div ini eh, gini, kita langsung belajar. Nanti ini cepat aja biar kita bisa langsung praktek cara bikin web sederhana. Oke. Sebelumnya sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Nggak ada? Oke.
Kita langsung ke belajar ini ya, div ya. Div itu eh, kalau nggak salah artinya itu division, tapi sebenarnya div itu nggak ada maknanya atau kayak bisa dibilang kayak tag kosong aja. Teman-teman bisa custom div ini jadi sangat-sangat bermanfaat. Contoh misalkan kita tulis tadi tag div, terus kita isi tulisan, dan seperti ini. Ini tetap ada, tetap dibaca sama browser ya. Ini adalah div, tapi kalau misalkan teman-teman mau bikin tulisan yang spesifik, itu jangan pakai div. Div itu lebih kayak ke kalau misalkan kita mau bikin elemen kayak misalkan kotak, lingkaran, atau kita mau bikin sebuah struktur yang dalamnya itu ada gambar, ada tulisan. Nah, itu boleh pakai div. Tapi kalau misalkan untuk sekedar tulisan doang, jangan pakai div. Lebih baik pakai H1 atau P. Jadi yang emang khusus untuk tulisan. Oke, jadi misalkan seperti ini. Div, kita mau bikin em, div ini, kita bisa mau bikin kotak deh. Caranya gimana? Teman-teman tadi tulis dulu tag div-nya, kemudian teman-teman bisa tambahin style di sini. Ya, kita belajar styling, style di sini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau styling, itu teman-teman bisa tulis di dalam sini, di dalam tag-nya. Contoh misalkan di H1 juga bisa, misalkan style seperti ini, oke. Terus misal ini contoh dulu ya, saya mau kasih warna misalkan backgroundnya warna merah. Terus di sini saya pakai background color, ini warnanya misal biru. Kita cek apakah udah muncul. Belum ada. Karena apa? Karena div ini itu bisa diibaratkan kayak tag kosong. Jadi kita harus benar-benar spesifik ngasih nilainya ke dalam div ini. Jadi kalau cuma kayak blue doang tanpa kita ngasih lebar dan tingginya itu nggak akan dibaca. Misalkan kita sekarang kasih panjangnya atau lebarnya 500 pixel. Boleh pakai ya, untuk lebih mudahnya itu kita pakai pixel dulu ya. Kemudian kita eh, spesifik lagi tingginya 500 pixel kayak gini. Nah, itu langsung baru muncul. Jadi kita punya div ya tag div yang warna background colornya itu warna biru, kemudian panjangnya itu 500 pixel dan tingginya 500 pixel. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, eh, untuk gimana bisa tahu kayak ini background color, kemudian width-nya, itu height-nya, kita belajar di CSS. Teman-teman bisa banget baca di W3 School ini untuk lebih lengkapnya dari mulai HTML, kemudian apa namanya CSS, gitu ya. Itu semuanya lengkap ada di HTML. Kemudian oke, sekarang biasanya yang penting itu kita belajar lagi cara bikin form. Entah kayak misalkan mau masukin sandi, kemudian form untuk masukin nama, itu pakainya form. Teman-teman semuanya eh, ketik dulu tag yang namanya form untuk bikin form. Oke. Kemudian di dalam tag form ini teman-teman bisa masukin tag yang namanya input. Jadi fungsi eh, tag input ini yang nantinya bakal diisi sama user, entah apa inputannya itu tergantung dari type-nya. Type-nya itu ada banyak ya, ada teks, ada password, ada macam-macam, ada email. Nah, bisa dilihat di sini di HTML forms. Contoh, misalkan di sini tadi kita udah bikin form ya input, kemudian type-nya itu teks. Jadi yang akan dimasukkan itu adalah teks. Dimasukkan oleh user itu adalah teks. Sini. Aduh, nggak kelihatan. Kita hapus dulu div-nya. Nih, teks. Ini bisa diklik ya. Kayak gini. Bisa diisi. Kemudian ada lagi misalkan input email.
Biasanya kan orang-orang masukin username, kemudian email seringnya. Nah, jadi peruntukannya itu email untuk email, kemudian kalau misalkan username boleh pakai teks aja. Kemudian biasanya yang sering lagi itu password, kayak gini, password, tag password. Nah, kalau kita pakai tag input kemudian type-nya itu password, otomatis ini bakal jadi kayak gini. Ini bisa dilihat. Nah, teman-teman bisa masukin password. Kemudian ada lagi font input type-nya misalkan number. Jadi ini khusus hanya em, angka ya, untuk menginput angka atau number. Teman-teman nggak bisa masukin huruf di sini. Ya, jadi only number. Begitupun juga di teks. Kalau di teks itu bisa. Kemudian biasa ada lagi. Oke. Nah, ada juga tag yang namanya label. Fungsinya untuk memberitahu, biasanya kayak gini. Kita kasih misalkan contoh ya, label. Kemudian kita kasih misalkan input nama kayak gini. Input nama. Nah, di sini. Jadi fungsinya label itu sama input. Jadi label itu untuk ngasih nama dari form apa atau kolom inputan yang kita bikin. Jadi fungsinya itu yang di bawah itu apa gitu. Kayak ini kita makanya kita pakai tag yang namanya label. Jadi untuk nge-labelin atau ngasih tahu sebenarnya yang di bawah ini kolom itu untuk apa, untuk input apa kayak gitu. Terus juga misalkan teman-teman mau ngasih tahu kalau misalkan user ini disuruh misalkan masukin nama. Ada namanya teman-teman tulis aja kayak gini, placeholder, terus masukkan nama. Nah, kayak gini. Jadi kayak lebih memudahkan user lah, bisa dibilang lebih memudahkan user kayak apa yang harus dimasukin gitu. Oke. Kemudian di sini juga teman-teman bisa tambahin placeholder, masukkan email. Nah, ada. Kemudian ini juga placeholder, masukkan password. Nah, gitu. Dan seterusnya. Kemudian untuk input itu type-nya masih banyak. Nih, teman-teman bisa lihat aja di Web3 School HTML input types ya. Di sini ada button, ada checkbox, ada color, ada date, ada email, file, hidden image semuanya. Bisa teman-teman pelajarin sendiri untuk input-inputannya kalau mau. Sampai sini ada pertanyaan? Barangkali ada yang bingung tadi gimana cara bikin form dan lain sebagainya? Boleh? Oke, kalau nggak ada, kita langsung aja belajar ke CSS ya. Untuk selebihnya, teman-teman bisa lihat di Web3 School aja untuk apa namanya, untuk tag-tagnya lebih banyak lagi. Sekarang kita masuk ke CSS aja langsung. Nah, apa itu CSS? CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheets, yaitu bahasa yang digunakan untuk menentukan tampilan dan format halaman website dengan format halaman website. Dengan CSS, Anda bisa mengatur jenis font, warna tulisan, dan latar belakang halaman. Jadi kalau teman-teman mau custom website itu misalkan bisa jadi kayak gini, tampilannya kayak gini, ini fontnya di sini, kemudian ini paragraf.
terus misalkan font family-nya itu apa, kemudian background color-nya apa, terus misalkan warna font-nya apa, itu teman-teman bisa atur di CSS. Fungsinya ya sebenarnya untuk inilah mempercantik website lah. Ibarat kata kalau HTML itu tulangnya, CSS itu kayak luarannya lah, bentuk fisik luarnya gitu. Jadi biar kayak dilihat orang tuh enak. Kita pakai CSS. Nah, terus gimana cara nulis CSS ini? Kita buka lagi di sini. Itu teman-teman ada dua cara. Bisa langsung di dalam sini, kayak yang tadi kita udah coba bikin ini. Jadi bisa langsung dari dalam elemennya itu, dari dalam tag-nya, atau kalau mau supaya lebih rapi, itu teman-teman bikin file baru, ya bikin file baru, misalkan namanya belajar, tapi dotnya .css. Nah, gini. Kemudian untuk menghubungkan bagaimana caranya supaya HTML dan CSS ini berjalan, itu teman-teman harus hubungin terlebih dahulu menggunakan tag yang namanya tag link. Jadi untuk ngelink itu ya. Rel ini berarti relation itu style sheet, kemudian href atau href itu saya lupa, referention kalau nggak salah. Kemudian di href ini teman-teman tulis eh, tulis file CSS-nya. Jadi untuk gabunginnya itu kita tulis tag link di HTML, kemudian di href-nya itu kita isi yaitu file yang udah kita bikin, file CSS yang udah kita bikin tadi. Karena saya tadi namanya belajar CSS, berarti kita di sini tulis belajar.css. Oke. Ini dulu. Oke. Jadi saya tidak menyarankan untuk teman-teman ngasih styling itu di dalam teks ini ya, karena pasti bakal pusing. Karena kita nulis kode itu nggak cuma 1-2 baris, tapi bakal banyak banget, sampai 500 baris lebih mungkin. Dan kalau misalkan teman-teman nulisnya di sini kayak gini, misalkan untuk satu tag aja, misalkan ini judul, kemudian teman-teman mau kasih, misalkan ukurannya font size 90 px. Kemudian teman-teman mau atur ketebalannya, misalkan font weight ketebalannya misalkan cuma 100. Itu bakal banyak banget ya, itu bakal banyak banget. Jadi alangkah lebih baiknya kalau teman-teman itu nulis CSS-nya itu di file yang berbeda. Oke, dari basicnya dulu aja. Misalkan kita mau ngasih warna ya, kita mau ngasih warna. Sebelum itu, bagaimana cara menerapkan CSS ke tag yang udah kita bikin ini, yaitu dengan memanggil ininya, kita panggil tagnya. Ya, misalkan di sini H1, kita punya tag H1, kemudian diawali dengan apa ini? Kurung buka dan diakhiri dengan kurung tutup. Seperti ini, teman-teman enter aja. Terus kita misalkan mau styling kayak tadi, ukurannya misalkan jadi lebih besar. Kita tulis di sini font size. Taunya dari mana kita harus tulis font size? Nah, teman-teman bisa lagi baca di sini, di Waitress School itu ada ya, misalkan kayak gini, teks atau CSS fonts. Nah, itu ada semua di Waitress School. Jadi untuk pemberian warna, kemudian mengatur font family-nya seperti apa, kemudian misalkan kayak teman-teman mau atur tebal atau enggaknya fontnya, itu bisa dilihat di sini semua. Jadi apa yang harus teman-teman tulis itu semuanya bisa dilihat di sini. Jadi nggak bingung. Karena saya juga belajar seperti itu, kayak ya kita mau nggak mau harus baca dokumentasinya supaya mudah kalau misalkan kayak gini
belajarnya kayak gini ini sebenarnya agak sulit, tapi ini saya kasih gambaran aja. Contoh, jadi di sini font size kita mau kasih ukurannya misalkan 25 px, jangan lupa menggunakan pixel untuk mengatur ukuran. Kemudian di sini misalkan font weight-nya atau ketebalannya itu bisa normal, ada normal. Jadi ini fontnya normal, kayak normal aja. Kemudian misalkan ada bold, berarti fontnya tebal kayak gini ya. Oke. Kemudian misalkan saya mau kasih warna dari fontnya itu warna kuning atau warna biru. Teman-teman ketik aja color di sini. Nah, untuk memberi warna itu, oh ya sebelumnya ketika teman-teman sudah menulis misalkan di sini font size, kemudian titik dua, kemudian nilainya berapa, ini disebutnya nilai ya, value-nya berapa. Kemudian jangan lupa untuk selalu mengakhiri setelah nilai ini tanda titik koma, karena kalau enggak itu bakal error, bakal nggak kedetek. Jadi fontnya itu nggak tahu, nggak kebaca gitu. Jadi jangan lupa untuk mengakhiri dengan titik koma, itu penting. Nah, untuk pemberian warna, teman-teman bisa menggunakan, misalkan kita mau kasih hex color-nya, kayak kalau misalkan FFF kayak gini, itu kan berarti warna putih, oke? Kemudian misalkan F0, 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 jadi bisa berdasarkan hex color, tuh warnanya jadi agak abu-abu. Bisa juga berdasarkan warna yang sudah ada di sini, misalkan mau warnanya biru, blue ya kayak gini itu bisa teman-teman, jadi langsung define warna, langsung jelasin aja warnanya apa gitu, itu bisa kayak gini. Nah, langsung muncul. Kemudian kita belajar apa lagi nih? Em, Tadi CSS color udah, kemudian CSS background. Jadi misalkan kita ingin memberi warna ya, maaf sebelumnya ada pertanyaan atau masih bingung? Boleh teman-teman, rekan-rekan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Atau barangkali kecepatan. Oke, lanjut. Oke, Lanjut saja. lanjut ya. Oke, sekarang kita belajar CSS background ya, background. Tadi seperti yang sudah saya bilang, ketika kita ingin membuat misalkan sesuatu yang itu nggak pasti nilainya apa, itu teman-teman bisa pakai tag namanya div kayak gini. Kemudian teman-teman bisa kasih kelas. Kelas ini yang nanti akan dipanggil di CSS ini. Jadi fungsinya kelas ini untuk memberikan kelas ya, atau memperjelasnya, karena div ini adalah kayak tag kosong atau yang nggak memiliki nilai, makanya kita kasih kelas atau kita kasih kayak kita kasih nama lah, kita kasih nilai supaya kita tahu div ini apa fungsinya untuk apa gitu. Misalkan kita kasih kelasnya em, apa ya, latar aja ya, latar seperti ini, latar. Teman-teman kalau misalkan namanya cuma satu kata seperti latar, teman-teman boleh tulis aja latar. Bisa juga penulisannya itu menggunakan underscore, misalkan latar belakang kayak gini, atau bisa juga eh, huruf pertama dari kata pertama itu kecil, kemudian huruf kedua dari kata kedua itu besar kayak gini. Kalau di spasi boleh nggak? Boleh, tapi nggak rapi, nggak enak gitu lihatnya. Nanti pusing juga di sininya. Latar belakang, udah saya tulis latar aja. Kemudian, misalkan gini, kita panggil, cara panggil kelas itu gimana? Awalnya, teman-teman pakai tanda titik ya, ini untuk memanggil kelas. Terus tadi panggil kelas yang udah kita bikin apa? Tadi kita bikin kelasnya namanya latar, kita panggil ini, kita tulis latar. Kayak gini. Oke, sampai sini paham?
Oke, baik. Eh, Sekarang kita akan memberikan warna pada latar ya, pada kelas latar tadi, pada div yang namanya latar. Caranya tadi di sini itu menggunakan background color. Oke, teman-teman tulis lagi di sini untuk memberikan warnanya itu background color. Titik dua, tadi bisa menggunakan hex warnanya, bisa juga langsung tulis warnanya apa. Misalkan black kayak gini. Ya. Tapi ini nggak akan langsung muncul karena seperti yang tadi saya bilang, div ini itu kayak tag kosong yang nggak punya nilai. Jadi teman-teman harus ngasih nilai entah itu panjang atau lebarnya gitu. Untuk memberikan panjang itu, untuk menjelaskan panjangnya, teman-teman bisa pakai teman-teman pakai ini namanya width ya, width untuk mengatur panjang. Misalkan width-nya tadi 400 px kayak gini. Jangan lupa tanda titik koma, kemudian teman-teman atur lagi height-nya 400 px atau 500 itu terserah. Nah, bakal muncul kayak gini. Oke. Terus misalkan teman-teman mau ganti background latarnya itu jadi gambar. Gambar misalkan kayak gambar kuda gini. Nah, teman-teman bisa tulis aja langsung di sini background image. Nah, background colornya boleh dihapus, ganti background image. Di sini ada URL. Nah, cara penulisannya kayak gini, URL kemudian tanda kurung. Nah, untuk memudahkan, kayak kan kita kadang bingung ya, kayak mau ngambil dari folder mana dulu, biar cepat teman-teman eh, bisa install. Nah, bisa install extension namanya Relative Path ini. Relative Path. Jadi nanti extension ini akan auto ngisi ya, ngisi misalkan kita mau panggil contoh nih, kita mau panggil gambar kuda yang tadi. Teman-teman kalau di Windows itu Control Shift H, kalau di Mac mungkin Command Shift H. Nah, terus tadi cari aja gambarnya kayak gini. Nah, otomatis si extension ini akan nyariin atau akan nyariin gambar yang kita mau tadi. Karena ini kan kalau misalkan kayak gini itu bisa juga, tapi karena kalau buat website itu kan pasti banyak folder-foldernya, banyak file-filenya, jadi kita pakai extension itu aja supaya lebih gampang manggilnya. Ctrl Shift H, sorry. Ctrl Shift H terus tadi panggil nama gambarnya. Oke. Udah langsung berubah. Tapi di sini gambarnya itu mengulang ya, kayak gini, kayak ngulang-ngulang. Terus gimana cara ngatasinnya? Bisa tadi lagi dilihat di sini, background repeat. Nah, background repeat. Jadi kalau kita mau ngatasin supaya gambarnya nggak ngulang-ngulang kayak gitu, teman-teman tulis aja background repeat ya. Kalau repeat ya berarti bakal ngulang. Kalau misalkan teman-teman nggak mau gambar yang ngulang-ngulang gitu, tulis aja no repeat kayak gini. Jadi nanti pas dilihat ya gambarnya nggak ngurang kayak gitu. Terus kita belajar lagi CSS border. Nah, oke, jadi kalau misalkan teman-teman mau ngasih border misalkan tadi di div ya, kita bikin div, terus teman-teman mau kasih border, teman-teman tulis aja namanya border gitu. Kita bikin lagi di sini. Belajar, kemudian kita bikin div lagi. Jangan lupa dikasih kelas namanya border. Misalkan saya mau kasih border, jadi saya namain aja border. Sebenarnya penamaan kelas ini terserah tergantung penggunaannya untuk apa. Jadi karena saya mau ngasih border mau ngasih tahu cara bikin border, jadi saya kasih nama aja border. Oke. Sebelumnya
Sampai tadi CSS background ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Oke. Ya. Ya, untuk memanggil sebuah kelas, jangan lupa tadi pakai diawali dengan titik, kemudian panggil nama kelasnya, kayak gini, border. Oke. Habis itu, kita lihat tadi di sini. Oh ya, jangan lupa kita define dulu panjang dan lebarnya ya. Karena CSS ini kayak, div ini kayak tag kosong gitu. Misalkan panjangnya 500px lagi, kemudian height-nya 500px lagi di sini. Jadi saya punya kelas namanya border, kemudian panjangnya 500px, tingginya 500px, kemudian saya ingin kasih border. Gini, border. Nah, apa-apa aja yang harus ditulis di dalam border ini? Yang pertama adalah ketebalan dari bordernya. Jadi formatnya itu tebal, misalkan tebalnya 1px, 1 pixel. Kemudian misalkan bentuk bentuk bordernya itu cuma pengen garis garis aja, garis lurus. Itu bisa teman-teman bisa tulis solid kayak gini. Kemudian yang terakhir itu adalah menjelaskan warna ya. Warnanya bisa misalkan biru di sini, nah kayak gini. Nah, jadi saya punya div kosong, nama kelasnya border. Terus di sini tebal bordernya atau garisnya itu cuma 1 pixel, kemudian solid, ya. Jadi garis utuh gini lurus dan warnanya biru. Hmm? Oh ya, oke, gitu. Bisa juga, misalkan teman-teman mau bordernya itu titik-titik ya. Jadi teman-teman tulis aja dot kayak gini. Nah, otomatis border itu bakal jadi titik-titik. Bisa juga kalau di sini tadi lihat ada dash, ya, dash. Nah, jadi kayak garis strip-strip gitu untuk dash. Kemudian ada lagi eh, ini double. Teman-teman bisa coba sendiri, ya kayak gitu. Jadi seperti itu. Teman-teman boleh coba sendiri, itu lebih bagus ya supaya lebih mengerti. Nah, bisa juga teman-teman menjelaskan atau kayak menentukan misalkan ketebalannya, kemudian tipe garisnya seperti apa, kemudian warnanya apa, itu bisa satu-satu kayak gini. Mau border stylenya misalkan tadi solid, ya. Kan kalau tadi kita tulis cuma border, titik dua, terus tebalnya, kemudian tipe bordernya, dan yang terakhir warnanya. Nah, bisa juga teman-teman tulis kayak gini. Jadi border stylenya itu solid, terus kemudian tebalnya itu 5 pixel, ya gitu. Nah, jadi hasilnya kayak gini. Kemudian kita belajar CSS margin. Oke, contoh kayak gini. Kita bikin dulu. Kita bikin tag kosong. Oke. Kemudian kita kasih kelas. Misalkan nama kelasnya ini kontainer ya. Kita bikin pembungkus di sini. Kemudian di dalam div kelas kontainer ini, saya mau kasih misalkan ada dua item lagi atau dua elemen lagi. Jadi saya bikin aja di sini div lagi, terus saya kasih kelas lagi. Misalkan namanya kotak satu, kayak gini, kotak satu. Kemudian saya bikin lagi div nama kelasnya kotak dua, kayak gini. Oke, bisa dilihat di sini nggak ada apa-apa, kosong. Ya, kosong.
Jadi kita harus define dulu atau kita tentuin dulu di sini. Kita kasih dari kontainernya dulu. Kontainernya kita kasih misalkan width-nya itu 100%, jadi 100% itu full memenuhi layar, kemudian height-nya juga 100%, jadi full memenuhi layar. Kemudian kita tentuin lagi tadi kotaknya, kotak yang ada di dalamnya. Ini disebutnya parent, ini disebutnya child. Oke, jadi ada kotak 1 dan kotak 2 di dalam sebuah div yang nama kelasnya itu container gitu. Kita di sini kita kasih styling dulu untuk kotak 1, misal gini ya. Kotak 1 width-nya, panjangnya itu misalkan ya 50 px, ya 50 px, 250 px. Kemudian tingginya sama juga 250 px. Kemudian warnanya tadi kalau untuk kasih warna kita pakai background color. Warnanya itu misalkan biru yang ini. Lihat dulu, oke udah ada ya. Kemudian kita kasih style yang sama juga di kotak 2. Kayak gini. Copy aja. Nah, tapi yang ini saya mau kasih warna misalkan merah. Kayak gini. Oke. Terus di sini ada namanya CSS margin. Jadi fungsi dari margin itu adalah untuk memberikan jarak atau space ya. Bisa dibagi, misalkan kita mau ngasih jarak antar elemen, misalkan atas ya berarti kita pakai margin namanya margin top. Kemudian kalau misalkan kita mau kasih jarak ke kanan berarti namanya margin right. Kemudian kalau ke bawah ya bottom. Kalau margin ke kiri berarti margin left gitu. Contoh kayak gini. Nah, ini saya punya 2 kotak. Ini rapat kan. Gimana cara saya ngasih jaraknya antara kotak 1 dan kotak 2 yang berada di dalam parent namanya kontainer ini? Kita kasih aja di sini. Misalkan yang mau kita kasih jarak itu kotak 2 dari kotak biru. Jadi kita tulis aja margin top kayak gini. Terus kita tulis jaraknya berapa? Misalkan 10 pixel atau 20 pixel atau 30 pixel. Itu terserah. Kayak gini. Oke. Nah, langsung ada jaraknya. Sampai sini ada yang ditanyakan mengenai margin? Nggak ada? Oke. Eh, terus misalkan saya mau kasih margin left. Margin left. Margin left. Jadi agak jarak ke kiri gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi agak menjarak gitu ke kiri sebesar 30 pixel. Kemudian ada CSS padding ya. Kalau tadi margin itu fungsinya untuk memberikan jarak antar elemen tapi dari luar kayak gini ya. Nih, ngasihnya dari luar. Tuh dari luar. Sementara kalau misalkan padding itu adalah ngasih jarak tapi dari dalam elemennya. Misalkan gini. Ini kontainernya saya kasih warna dulu kali. Misalkan kontainernya kita kasih border 1px solid terus warnanya yellow kayak gini. Yellow. Oh, nggak kelihatan. 20px. Nah, kayak gini. Terus ini kan masih rapat ya antara kotak dengan kontainernya itu. Terus gimana caranya supaya kita bisa ngasih jarak di dalamnya itu? Nah, itu menggunakan padding. Jadi kita kasih paddingnya di eh, misalkan di kontainernya. Jadi untuk memberi jarak antara antara parent dengan child-nya. Jadi kita kasih padding kayak gini, terus padding. Kalau teman-teman tulisnya misalkan cuma padding aja 20px misalkan gitu. Itu maka akan memberi jarak otomatis atas, kanan, bawah dan kiri. Jadi itu otomatis ya. Kalau misalkan teman-teman tulisnya cuma paddingnya aja itu berarti bakal otomatis ngasih jarak atas, kanan, bawah, kiri. Tapi
kalau misalkan teman-teman tentuin misalkan padding top kayak gini. Jadi cuma satu aja dari atas, maka yang dikasih jarak cuma yang atasnya aja. Kemudian kalau misalkan mau ngasih jarak cuma kiri aja, padding left kayak gini. Bisa juga penulisannya kayak gini. Tadi formatnya itu atas, kanan, bawah, kiri. Jadi kalau misalkan kita mau ngasihnya beda-beda, misalkan atasnya 20 piksel, kanannya 15 piksel, bawahnya 20 piksel, kirinya 15 piksel. Nah, bisa kayak gini. Nah, itu beda ya tuh. Nih kalau kita inspect ini. Nah, itu beda. Nih, langsung kelihatan di sini. Padding 20 px berarti dari atas, 15 px-nya itu kanan, 20 px laginya bawah, 15 px laginya kiri. Jadi formatnya atas, kanan, bawah, kiri. Sama, margin juga gitu kalau misalkan mau ngasih margin. Terus ada lagi, nah ini, CSS height dan width, yaitu untuk mengatur panjang dan tinggi dari sebuah elemen. Oke, tadi udah dijelasin gimana cara ngaturnya. Teman-teman bisa langsung tulis aja width untuk ngedeskripsiin panjang, kemudian height untuk ngedeskripsiin tinggi. Nah, gitu. Terus ada lagi ya text alignment. Nah, misalkan gini juga kita eh, text alignment. Contoh di sini kita bikin tadi H1, kita tulis aja teks isinya text alignment kayak gini. Terus kita panggil lagi di sini H1, ini udah ada tulisannya. Misalkan text align center ya. Jadi otomatis teksnya itu ke tengah, gitu juga kalau misalkan kita mau naruhnya di kanan, kita tulis saja right auto kanan. Kalau misalkan cuma apa default secara default mau di kiri nggak ditulis juga bisa kayak gitu. Otomatis kiri. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang mungkin width, height, border, terus tadi container, parent, child semuanya. Barangkali ada yang mau ditanya. Ya. Halo teman-teman, gimana teman-teman? Apakah udah mulai bingung, udah mulai pusing-pusing? Hmm, gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau misalkan bingung sama tadi penjelasan saya, gimana kalau kita langsung coba bikin web sederhana aja kayak gini, web Ticom. Ya, di sini ada logo, kemudian di sini ada menu, tuh, ada menu. Kemudian ini ada section ya, hero, orang-orang nyebutnya hero section. Jadi kayak ketika teman-teman akses sebuah web yang muncul halaman yang muncul pertama kali paling atas itu biasa disebut hero section. Nah, kayak gini tuh ada. Kita langsung bikin aja gimana? Setuju nggak teman-teman? Atau masih mau bahas CSS yang lain atau HTML yang lain? Ya, gimana nih teman-teman? Kita mau coba buat web dulu kah atau gimana nih teman-teman? Oke, lanjut aja. Bagaimana? Lanjut aja. Lanjut yang mudah aja dulu mungkin Mas. Oke, kita coba bikin langsung praktek aja kali ya, bikin tadi web Ticom. Ya.
Oke. Nah, kita lihat di sini. Kita tentuin dulu di sini. Jadi ada di paling atas itu, misalkan dari website itu biasanya ada logo, kemudian ada menu kayak gini ya. Simpelnya kayak gini. Jadi kita bisa bikin tadi pengaplikasian dari div itu kayak gini. Kita bikin div dulu ya. Ke- ya, kita bikin div dulu, kemudian kita kasih kelas. Ya, kita kasih kelas. Kita anggap aja yang di atas ini adalah menu navigasi. Jadi menu yang bakal ada di paling atas gitu atau navigasi di mana kalau misalkan kayak mau pindah-pindah halaman itu kita sebut menu navigasi atau kayak gini mau ada namanya drop down yang ada beberapa menu. Jadi satu menu ketika di hover ini ada beberapa menu ya. Kita bikin misalkan kita kasih nama kelasnya itu navigasi. Misalkan kayak gini, navigasi. Oke. Kemudian di dalam kelas navigasi ini, di dalam kontainernya itu terdapat sebuah logo dan beberapa menu. Oke. Kita eh, kita kasih lagi gini supaya gampang. Kita kasih div lagi, kemudian kita kasih kelas lagi. Jadi kelas ini yang akan menampung gambar ini ya. Kita kasih kelas lagi, kita namain logo. Kemudian karena ini adalah sebuah gambar, kita kasih tadi tag untuk memanggil gambar yaitu IMG. Kayak gini. Oke. Eh, contoh logo. Nah, misalkan ini nih. Kita ambil ini. Tadi kita simpen di logo kayak gini. Kita simpen di folder yang udah kita punya ya. Nah, kayak gini. Terus kita panggil tadi karena saya udah pakai ekstensi namanya relative path. Jadi tadi tinggal Ctrl Shift H terus panggil apa gambarnya. Klik aja gambarnya, enter gini. Udah muncul belum? Kita cek dulu sampai sini. Ya, waduh ini gambar gede banget. Oke. Terus kita bikin misalkan gambarnya logonya lebih kecil lagi. Nah, kita panggil di sini. Tadi teman-teman panggil aja IMG kayak gini nama tagnya ya IMG atau untuk lebih spesifiknya lagi teman-teman bisa panggil kayak gini. Jadi ini nama yang membungkus dari IMG ini adalah logo supaya lebih spesifik lagi kita panggil logo apa kita panggil dulu kelasnya logo gini kemudian baru tagnya. Karena kalau misalkan teman-teman cuma panggil IMG-nya aja, misalkan teman-teman punya lagi gambar di sini, terus di section lain teman-teman punya lagi gambar yang lain. Nah, kalau teman-teman pakai tadi manggilnya cuma kelas IMG-nya aja, maka secara langsung CSS ini bakal nerapin IMG yang teman-teman deskripsi ini misalkan tingginya berapa, panjangnya apa ke semua IMG yang ada di HTML ini. Jadi kalau misalkan teman-teman punya 10 IMG, maka kalau misalkan teman-teman cuma tulis IMG-nya aja, itu berarti bakal nerapin ke semua tag image yang ada di HTML ini. Jadi alangkah lebih bagusnya eh, kayak gini. Jadi teman-teman panggilnya spesifik atau bisa juga teman-teman kasih kelas di gambarnya, misalkan logo nama kelasnya gitu ya. Ini misalkan nggak usah ada kayak gini. Nah, jadi bisa juga teman-teman kasih kelas di IMG-nya, logo. Terus diatur panjangnya, misalkan 24 piksel, ya, kayak gini. Nah, sebenarnya untuk nentuin gambar, teman-teman itu cukup menuliskan width-nya aja atau lebarnya aja. Karena nanti panjangnya itu bakal menyesuaikan. Jadi kayak auto nyesuaiin gitu dari apa, ya tingginya itu bakal nyesuaiin dari lebarnya. Nah, kayak gini. Oke, ini udah ada logonya. Terus tadi kita lihat lagi di sini ada menu, beberapa menu kayak beranda, terus LSP, jasa konsultan. Nah, kita bikin lagi di sini di HTML.
kita bikin lagi di dalam tag navigasi ya, masih di dalam tag navigasi. Kita kasih div lagi, kemudian kita kasih kelas lagi. Misal nama kelasnya bukan navigasi, menu kayak gitu. Oke. Untuk membuat sebuah menu supaya rapih, teman-teman itu awalnya bisa menggunakan tag UL. UL ini artinya unordered list, jadi kayak list yang nggak berurutan gitu. Oke, di dalam tag UL ini teman-teman kasih listnya, kan ini unordered list. Jadi teman-teman kasih listnya di dalamnya ada apa aja menggunakan tag LI ya. LI atau disebut list item. Jadi itemnya lah, listnya. Misalkan tadi ada beranda gini. Beranda. Beranda. Terus bikin lagi di bawahnya ada jasa konsultan kayak gini. Terus misalkan bikin lagi kontak lah ya. Kontak kontak kami kayak gini. Nah, ini udah ada. Nah, kalau pakai unordered list itu maka otomatis bulat-bulat kayak gini. Tapi kalau misal teman-teman pakai yang ordered list atau OL kayak gini, maka ini akan berubah jadi angka, jadi berurutan ya. 1 2 3 gitu. Kita pakai UL aja. Nah, kayak gini. Oke. Terus gimana caranya supaya pertama kita mau hilangin titiknya, kemudian kita mau bikin supaya ininya berada sejajar seperti ini. Oke. Kita bisa kasih kelas lagi di sini. Kelas. Kita kasih nggak perlu kelas juga nggak apa-apa. Bisa langsung panggil UL-nya aja. Oke. Jadi tadi teman-teman panggil UL gitu. UL unordered list. Terus supaya hilang tadi titiknya, berarti teman-teman tulis aja list style-nya, list style titik dua non. Berarti artinya ya nggak ada list style-nya. Jadi otomatis hilang seperti itu. Untuk ngelihat ininya lagi, teman-teman bisa tadi baca lagi di W3 School itu semuanya ada supaya lebih jelas ya, lebih jelas penggunaan dan fungsinya. Oke. Terus untuk membuat supaya eh, list-list yang ada di dalam UL tadi itu bisa sejajar, teman-teman bisa tulis di sini di dalam UL-nya ini. Misalkan display fungsi untuk kayak menampilkan apakah mau ininya sejajar atau mau ke bawah gitu ya. Nggak pakai ini. Bisa teman-teman bisa pakai misalkan display namanya flex kayak gini. Ya. Tuh. Jadi auto ke samping gitu. Terus untuk memberikan jarak antara list ini tadi ada beranda, jasa konsultan, kemudian kontak kami, teman-teman bisa kasih gap. Tulis aja gap, misalkan gapnya berapa? 10 12 pixel. 12 pixel. Teman-teman kasih tulis aja 12, kemudian jangan lupa pixel dan jangan lupa titik koma. Nah, maka otomatis ini akan memberikan jarak sebesar 12 pixel. Oke? Nah, ini kan masih atas bawah gini ya. Terus gimana caranya supaya antara logo dan menunya itu bisa sebaris? Nah, kita atur lagi di kontainernya di sini. Kita atur lagi di kontainernya. Ini kita tulis di sini. Kontainernya namanya navigasi. Oke. Kemudian em, tadi displaynya diatur lagi. Display. Untuk penjelasan display itu banyak ya, ada inline block, ada flex dan lain-lain. Teman bisa baca lagi aja supaya lebih jelas. Di sini saya kasih tutorialnya aja. Display flex. Nah, ini otomatis antara logo dan menunya itu sudah sejajar. Tetapi hanya sebaris aja ya, belum kayak tengah gitu, posisinya belum tengah. Terus gimana cara supaya antara logo dan tadi menunya itu bisa berada di tengah-tengah pas gitu.
teman-teman tulis di navigasinya di dalam sini, eh align itemnya. Jadi baris dari itemnya itu teman-teman tulis aja center kayak gini. Nah, itu otomatis maka akan sejajar. Bisa juga teman-teman kasih line itemnya N kayak gini. Nah, jadi ada di bawah. Kalau misalkan start jadi di atas gitu. Karena kita mau ketengahin bareng-bareng jadi center aja kayak gini. Oke. Nah, terus gimana supaya misalkan saya mau kasih menunya yang logo di sebelah kiri, yang menu di sebelah kanan. Kita kasih dari display flags-nya ini justify content gini. Kalau misalkan saya tulis center, maka semua elemennya itu berada di tengah-tengah kayak gini. Kalau misalkan saya tulis N, maka semuanya ada di akhir kayak gini. Kalau misalkan saya tulis start, maka semuanya ada di sebelah kiri. Terus gimana kalau misalkan saya mau satunya sebelah kiri, satunya di pojok itu, berarti justify content bisa dikasih kayak gini, space between. Nah, itu auto ngasih space di antara ini, di antara logo dan di antara menu kayak gini. Terus ini kan masih belum bisa dipencet ya, belum bisa ngeling gitu, belum bisa ngeling, masih kayak gini doang. Terus gimana caranya supaya eh, beranda ini bisa kita klik kemudian berubah halaman gitu. Kita kembali lagi ke HTML-nya, terus di LI ini kita tambahin tag namanya A atau untuk ngeling gitu. Kita hapus lagi, kita masukin di dalam tag A-nya kayak gini, beranda misalkan. Ini kita hapus lagi. Oke. Terus diduplikat aja kayak gini. Beranda. Ganti dulu jasa konsultan, kemudian kontak kami. Nah, kayak gini. Otomatis tulisannya berubah menjadi warna biru dan ada underline-nya. Berarti tandanya ini tuh bisa ngeling gitu, bisa berpindah. Tapi kalau kita pencet itu masih di sini aja. Karena apa? Karena kita belum masukin linknya ke arah mana dan kita belum bikin file yang ketika linknya itu dipencet maka akan pindah ke file tersebut. Contohnya kita bikin aja di sini. Misalkan jasa konsultan, jasa untuk penulisan, kalau penulisan nama file nggak boleh di spasi ya, jelas. Atau kalau mau di spasi harus menggunakan ini underscore. Dan jasa konsultan.html. Kemudian ini udah ada. Terus kita masukin di sini di linknya jasa konsultan.html. Nah, ketika kita klik ini, maka ini akan langsung mengarahkan ke halaman yang namanya jasa konsultan.html. Terus gimana kalau kita mau ubah warnanya supaya nggak biru, kemudian menghilangkan underline-nya, teman-teman boleh ke CSS-nya lagi, ya. Tadi ini namanya kita punya list, ya. Kemudian kita punya link juga yang mengarahkan ini ke jasa konsultan dan ini adalah kelas dari list-list ini gitu. Kelasnya namanya menu. Teman-teman boleh tulis aja kayak gini. Tadi kita panggilnya secara berurutan dari LI-nya, dari list item, kemudian teman-teman tulis lagi A-nya gini, kemudian untuk menghilangkan warnanya dan garis underline-nya itu teman-teman bisa ketik text decoration, terus teman-teman nonin aja, itu auto nanti underscore-nya hilang, tapi tulisannya masih warna biru. Untuk merubah warna tulisannya bisa juga teman-teman kasih warna misalkan black kayak gini ya, warna hitam. Nah, udah. Dan ini bisa di link. Nah, seperti itu. Kayak gini. Terus kita akan bikin ini ya, bagian ini dan bagian yang ini gambar.
Nah, di sini kita kasih komen. Fungsi komen itu untuk menjelaskan bahwa ini adalah section navigasi kayak gini, navigasi. Kemudian yang ini kita kasih akhir navigasi supaya teman-teman nggak bingung kode navigasi saya di mana ya, dari mana sampai mana gitu. Terus kita bikin section baru lagi, oke? Namanya misalkan hero section kayak gini. Terus dikasih juga and hero section. Terus tadi ada dua kayak gini. Ada konten di sebelah kiri, ada konten di sebelah kanan untuk gambar. Nah, kita bikin dulu div lagi tadi, div kosong, kemudian teman-teman kasih kelas lagi, boleh kelasnya namanya hero underscore section kayak gini, hero section ya udah. Jadi kita punya kelas hero section yang bakal nanti diisi dua ini, konten sebelah kiri dan konten sebelah kanan. Untuk yang sebelah kiri teman-teman boleh tulis lagi div lagi, bikin div lagi, kita kasih kelasnya misalkan bagian kiri kayak gini. Kemudian teman-teman bikin lagi div, kemudian kasih kelas lagi bagian kanan. Nah, dah. Kita bikin bagian kirinya dulu. Kita lihat di sini bagian kirinya terdiri dari ada judul kayak gini, terus ada sedikit kayak paragraf, kemudian ini ada button, atau ada tombol. Oke. Jadi yang pertama kita isi dulu. Untuk membuat judul kita kasih H1. Ini kita copy aja misalkan kayak gini. Copy aja. Coba kita lihat. Oke, udah ada. Terus kita kasih P tadi paragraf. Ini boleh kita copy. Nah, kayak gini udah muncul. Terus kita kasih tadi ada button. Untuk membuat button teman-teman bisa pakai tag namanya tag button. Ya, terus tulis aja misalkan kursus, tulisan yang ada di dalam buttonnya itu kursus sekarang. Nah, ini adalah button. Terus sekarang kita styling dulu yang di sebelah kirinya ini. Atau boleh deh kita kasih gambarnya dulu biar biar enak stylingnya. Kita kasih gambar, ya kita kasih gambar. Misalkan ini logo, kita kasih gambar kuda aja ya. Nah, kita kasih kuda.jpg kayak gini. Oke. Sekarang tadi gimana caranya supaya ini bisa sejajar? Berarti kita atur lagi di displaynya. Display yang mana? Display di bagian elemen pembungkusnya, yaitu hero section ini, yang kelasnya hero section. Ke CSS lagi, terus kita tulis lagi sini hero. Kita panggil nama kelasnya tadi hero section. Terus kita atur displaynya tadi flag supaya itemnya sejajar. Hero section. Bagian kiri, bagian kanan. Udah, terus tadi kita styling dulu ya. Ini bagian kiri dan bagian kanan. Hah? Oh iya. Oh iya, pantas nggak kepanggil. Saya salah salah pemanggilan ya. Ini harusnya menggunakan underscore, tapi tadi saya malah pakai strip atau dash. Jadi nggak kepanggil. Nah, itu juga pentingnya pemanggilan dari nama kelas itu. Kalau misalkan teman-teman salah satu satu huruf aja kayak tadi, misalkan ini, kita kurangin huruf C-nya, ini nggak akan kepanggil. Tapi kalau penulisannya benar, sesuai, itu pasti kayak gini, berhasil. Oke. Terus kita atur tadi bagian kanan kirinya. Kita atur bagian kanan, bagian bagian kiri kayak gini. Terus kita atur misalkan
Width-nya itu 50%. 50%. Nah, ini boleh diatur dulu. Width-nya itu 100%, jadi penuh memenuhi layar. Kemudian ini 50%. 50% itu dari kontainernya. Jadi kalau kontainernya 100%, maka ini akan mengambil 50% dari 100% ini. Ya, kayak gini. Nah, begitu juga di yang bagian kanan. Diatur juga width-nya 50%. Nah, ini sebenarnya udah 50% ya panjangnya. Cuman emang karena itemnya ada di pojok kiri dari kontainernya jadi kayak gini, masih kayak gini. Terus kita tadi styling H1-nya di sini. Kita panggil dulu kontainernya bagian kiri, karena kalau misalkan kita cuma panggil H1-nya aja, H1 kan kita pasti bakal punya banyak judul, dan kalau misalkan tadi seperti yang sudah saya bilang, kalau misalkan teman-teman cuma nerapin H1-nya aja, itu kalau misalkan teman-teman punya H1 lagi di section-section yang lain, maka itu akan nanti eh, berpengaruh gitu semuanya. Jadi lebih bagus kalau teman-teman tulisnya spesifik kayak gini, bagian kiri, terus kita panggil lagi tadi H1-nya. Nah, kayak gini, H1. Terus kalau kita atur font size-nya untuk judul 48 px saja. Kalau besar 32 mungkin, oke, 32. Terus kalau tadi misalkan saya mau ini tulisannya kayak gini ya, boleh bisa dikasih break di sini, BR, tag BR, break, dia akan ngasih spasi langsung ke bawah kayak gini. Oke. Terus kita styling lagi P-nya sini, tulis lagi di bawahnya bagian kiri, terus kita panggil P-nya. Misalkan font size-nya 18 px, 18 px kayak gini. Ya, otomatis udah berubah, tapi kayaknya kegedean. Coba 12, kekecilan, 14, ya pas, terus eh, kasih break lagi di sini, kan, BR, ya, udah kayak gini ya. Terus kalau saya mau ngetengahin ini ya, tadi bagian kirinya, saya pengen semua konten yang ada di bagian kiri ini berada di tengah-tengah. Oh iya, saya lupa buttonnya belum kita styling. Kita styling button dulu. Bagian kiri, tulis lagi bagian kiri, terus panggil tag buttonnya. Oke, saya mau kasih misalkan jarak di dalamnya ini, di dalam buttonnya ini supaya berjarak supaya lebih enak dilihat. Berarti tadi pakai yang namanya padding. Paddingnya misalkan rata aja karena atas kanan bawah kirinya 12 pixel. Nah, otomatis berubah atau mungkin 8 pixel. Maka ini akan memberikan jarak di dalam tag-nya ini, di dalam elemen ini. Kemudian saya mau ubah background warna dari buttonnya ini. Kita kasih aja background color. Kita tulis background color. Background color. Misalkan warnanya hitam 000. Ya, udah warnanya hitam. Terus kalau misalkan kita mau mengubah warna tulisan di dalam buttonnya, kita pakai color kayak gini. Tuh, colornya FFF atau putih. Oke. Terus misalkan kita mau ngilangin bordernya. Ini kan masih ada garisnya gitu. Nah, kita bisa tadi kita udah belajar fungsi border, kita tulis aja non kayak gini. Non, otomatis hilang. Ini kayaknya hilang. Nah, udah. Kita udah punya button, kita punya judul, kita punya sedikit paragraf di sini. Terus, kalau misalkan teman-teman mau ubah supaya ujung-ujung dari buttonnya ini nggak lancip, teman-teman bisa dikasih namanya radius. Teman-teman tulis border radius kayak gini. Ya, ditentuin lagi pakai pixel, misalkan 12 pixel. Nah, akan berubah 12 pixel. Atau misalkan 8 pixel aja. Nah, kayak gini. Atau 5 pixel. Nah, oke, sekarang kita mau
konten yang di bagian kiri ini semuanya berada di tengah-tengah. Berarti kita bisa tulis lagi display awalnya itu flex kayak gini. Kemudian align itemnya center. Sorry. Kita tentuin dulu flex directionnya. Kalau row itu defaultnya row ya. Jadi otomatis ke sini ke samping kanan. Kalau misalkan teman-teman ubah, misalkan flex directionnya itu kolom, berarti itu akan ke bawah, tapi ini bakal penuh, memenuhi kayak gini. Terus align itemnya misalkan center. Berarti kalau misalkan kayak gitu, kita pakainya justify content. Ya kalau justify content itu gini, awalnya itu semua kayak gini. Kalau flexnya aja pasti ke kiri kayak gini. Kalau misalkan kita kasih align item center, ya, jadi otomatis align item itu secara horizontalnya itu nanti jadi rata tengah ya. Tapi kalau misalkan mau secara vertikal bisa pakai eh, justify content. Kalau saya nggak salah gitu. Beda. Bagian kiri udah, taruh flex, line item center, justify content, center, terus flex direction, volume. Nah, ini misalkan satu ini start justify content, stop. Oke, kayak gini. Ini kita belum tentuin tingginya ya, pantas. Height-nya misalkan 500 px kayak gini. Kita coba inspect. Ya, 500 px. Terus eh, bisa juga misalkan kita hapus ini, flexnya kita hapus kayak gini. Flexnya kita hapus, teman-teman bisa aja kasih margin ya. Jadi untuk memberikan jarak antara elemen gitu, kita kasih aja margin, margin top kayak gini. Kasih aja misalkan 24 px. Nah, otomatis memberikan margin dari atas ya. Misalkan kita kasih lagi 50 px kayak gini. Terus kita atur margin leftnya 50 px lagi. Nah, udah. Terus kita atur yang bagian kanan. Kalau yang bagian kanan, teman-teman bisa langsung atur aja margin topnya. Bahkan tadi samain sama yang ini, sama yang kiri, 50 px. Atau bisa juga kayak gini, display, flex, terus flex berarti align itemnya center. Oke, ini karena width-nya 50%. Kita hapus aja dulu ini ya. Kita kasih margin top. Margin top 50 px kayak gini. Atau kalau kurang, kita bisa atur ukuran dari gambarnya aja. Biar pas. Jadi teman-teman di sini panggil kelasnya bagian kanan. Terus tadi panggil IMG. Terus atur misalkan tingginya. Panjangnya maaf. Panjangnya 120 pixel. Kecilan. Terus 500 pixel ya kayak gini, misalkan kayak gini. Ini untuk sederhananya seperti ini.
Atau kalau misalkan masih kurang lagi, teman-teman bisa tambahin lagi marginnya, misalkan 80 pixel, yang ininya juga sama 80 pixel. Nah, kayak gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cara buat hero sectionnya sederhana atau pusing mungkin? Ya, gimana nih teman-teman? Boleh barangkali ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja. Ya, barangkali gimana mau ngatur tadi mungkin buttonnya atau headingnya atau gimana cara ngasih space di antara ini gitu. Semuanya sebenarnya source-nya tutorial semuanya lengkap di Web3 School. Jadi kalau teman-teman baca kemudian teman-teman praktekin itu mungkin jauh lebih bisa lebih paham karena di sini juga ada examnya atau kayak kuisnya lah gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman masih bingung kayak HTML, di HTML tuh ada tag apa aja sih? Misalnya kayak cara bikin button gimana, terus kemudian cara bikin form inputan tuh gimana, atau misalkan teman-teman mau bikin judul tadi terus paragraf, kemudian bikin misalnya masukin video itu gimana, terus misalkan teman-teman mau styling, saya mau gambarnya misalkan gambarnya bulat, ya gambarnya bulat teman-teman bisa kasih em, border radiusnya tadi 50%. Jadi gambarnya bakal oval kayak gini, atau misalkan mau bikin bulat banget, itu bisa di 100% untuk gitu. Jadi semuanya lengkap ada di Web3 School. Atau tadi kayak misalkan display itu ada apa aja, terus penggunaannya gimana supaya rata kanan, rata tengah, rata samping, kanan kiri gitu gimana, itu lengkap semua di sini. Jadi kalau teman-teman udah belajar semua dari sini, terus teman-teman praktek juga, termasuk CSS-nya juga, saya yakin 100% teman-teman pasti bisa. Amin. Karena sebenarnya eh, kalau bikin web itu ya gampang-gampang susah lah. Karena HTML, CSS ini bukan termasuk bahasa pemrogramannya. Kita belum belajar JavaScript, kita belum belajar PHP untuk connect dengan database gitu. Jadi ini masih kayak gambarannya aja lah gitu. Terus gimana tadi misalkan cara nge-link, Termasuk jangan lupa untuk cara manggil ya agar tidak ya, error. supaya nggak error. Jangan lupa penulisan itu penting banget. Kayak gini, salah satu huruf, salah titik koma, nggak pakai titik koma, nggak akan kepanggil. Ya, bisa ke error atau nggak munculnya. Ya, nggak muncul. Di mana teman-teman ada kesulitankah atau ada yang oh saya punya saya Ya, karena untuk belajar web itu nggak bisa dalam sehari semalam. Saya juga masih belajar. Saya udah belajar mungkin 5 tahun ada. 5 tahun ada untuk ya cuma sekedar gimana supaya saya bisa nerapin semua tag HTML ini dengan baik dan benar, kemudian cara manggil CSS-nya supaya bisa styling yang benar, yang bagus gitu. atau ada yang lupa pemakaian CSS. Gimana nih teman-teman? Ada yang kesulitan? Kalau teman-teman barangkali mau lihat misalkan web yang lagi saya kerjain ini pure cuma apa ya namanya HTML dan CSS doang, bisa lihat nih misalkan yang ini ya. Bentar. Sambil nunggu loading atau ngeliat, Ya, tuh. jangan lupa untuk absen presensinya ya teman-teman. Tolong diisi presensi teman-teman.
Ya, tambahan dulu, sedikit jeda dulu Mas Raffi sama Mbak Fatia. Mengingatkan untuk nanti pelaksanaan uji kompetensi itu, ya nanti semuanya adalah full coding rekan-rekan. Ya, jadi nanti ada dua metode uji yang akan nanti diujikan oleh asesor. Yang pertama adalah rekan-rekan akan diuji yang pertama dari sisi pengetahuannya, itu nanti rekan-rekan akan mengerjakan kuis, ya, tanya jawab, pilihan ganda. Nanti setelah itu untuk pengerjaan pilihan ganda itu nanti secara online juga, waktunya durasinya kurang lebih sekitar 30 menit. Nah, nanti setelah itu dilanjut dengan praktik. Ya, praktik itu nanti rekan-rekan membuat seperti tadi, ya kurang lebih tadi membuat front end-nya, ya front end-nya sampai dengan nanti ada back end yang sederhana yang nanti mungkin besok, ya sesi besok itu akan disampaikan oleh Pak Mas Supriyadi. Durasi waktunya rekan-rekan nanti diberikan waktu kurang lebih sekitar 6 jam untuk membuat sebuah aplikasi sederhana, gitu ya. Jadi kesempatan rekan-rekan untuk bisa mungkin barangkali malam ini ada pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, ya terkait dengan pemrograman dasarnya. Ya, karena nanti pada saat ujian itu nanti yang diminta itu rekan-rekan membuat seperti tadi, ya yang dicontohkan oleh Mas Raffi tadi, itu yang pertama. Ya, dan nanti seluruh dokumen yang rekan-rekan kerjakan itu, seluruh filenya itu disimpan dalam bentuk apa namanya folder zip yang nanti diupload di dalam Google Classroom-nya. Gitu. Itu saja mungkin barangkali apa jeda iklannya. Silakan dilanjut. Kita akan selesai hari malam ini di pukul 21.50 ya rekan-rekan ya. Agar apa nanti rekan-rekan bisa istirahat. Baik, dilanjut silakan Mas Raffi sama Mbak Fatia. Oke, baik. Jadi saya cuma mau ngasih sedikit ya saran aja untuk supaya mudah mengerjakannya. Teman-teman jangan harus tahu yang pertama bagaimana tadi kita awalnya bikin folder, kemudian tadi gimana caranya bikin file, terutama terus kemudian template itu bikin awal template-nya itu ya. Tadi cara gampangnya teman-teman klik shift terus tanda seru udah gitu di enter dah gitu. Itu awal gimana caranya teman-teman bikin semua apa section-section yang ada di dalamnya. Dan jangan lupa tulisnya itu di dalam body ya, di dalam body di sini, di dalam tag body ini. Oke. Dan kalau misalkan teman-teman mau styling, misalkan bikin file baru, teman-teman tadi ini pakai tag link, kemudian href-nya diisi dengan file CSS yang udah teman-teman bikin semua. Oke, gitu. Sama eh, nggak perlu dihafalin sebenarnya tag-tagnya ada apa aja, cukup teman-teman sering praktis aja, latihan aja, kayak misalnya H1, P, kemudian button, kemudian cara bikin form gimana, input gimana, terus tadi ngatur border gimana, itu lama-lama juga pasti bisa sendiri. Kayak penggunaan div itu untuk apa, terus gimana cara ngasih kelas, kemudian gimana cara ngasih ID, kemudian gimana tadi saya udah kasih jalan pintas untuk manggil, misalkan kayak ngambil ini ya, ngambil apa namanya eh, gambar file. Misalkan kalau misalkan di sini saya bikin folder, di belajar web ini saya bikin folder, kan saya kasih folder image. Jadi saya kasih folder yang nampung semua image-image ini. Saya masukkan di sini, oke move, maka otomatis yang ada di sini IMG-nya, source-nya juga pasti beda. Makanya tadi pakai extension namanya eh, relative path otomatis. Jadi teman-teman tinggal klik aja, ketik, tekan Ctrl Shift H, terus di sini logo JPG ya otomatis. Jadi pemanggilannya itu kita cari folder dulu yang nyimpen di mana gambarnya, kemudian baru panggil gambarnya beserta format gambarnya gitu. Kalau untuk manggil gambar, kemudian untuk nge-link teman-teman bisa bikin file baru, kemudian terus tulis di dalam href-nya ini, dan untuk nge-link itu bisa pakai tag yang namanya tag A gitu. Barangkali ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, boleh Mbak Fatihah.
Ya, Mbak Fatia. Oke, baik. Gimana nih teman-teman? Mumpung masih ada waktu, apa ada yang ingin ditanyakan? Pusing, kalau pusing udah pasti. Hmm, Karena belajar coding susah. Kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, ah, ingin atau masih ada penyampaian lagi dari narasumber Araf. Ya paling cuma tadi di awal programmer Iya. web itu bagi dua, ada front end ada back end. Kalau front end kita fokus main di sini, kita belajar styling, kita belajar ya nganimasiin misalkan gitu. Kita belum belajar animasi tadi. Terus juga kalau back end kita kalau back end itu kita lebih fokus ke main database, jadi mungkin lebih baik pakai logika gitu. Kalau front end ini ya mungkin yang apa punya jiwa seninya tinggi itu main di front end. Kalau misalkan yang logika itu kita main di back end gitu. Dibagi dua. Hmm, ya gitu teman-teman. Baik, mungkin materi malam ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan besok malam di waktu dan jam yang sama ya teman-teman. Untuk besok. Akhiri saya tutup materi dan kegiatan malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, baik. Izin live ya, rekan-rekan ya. Sampai jumpa besok lagi.